Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pejuang ekspor, saya akan berbagi lagi pengalaman terkait dengan bisnis ekspor saya. Bagi Anda yang masih banyak kelemahan, Anda jangan fokus terhadap kelemahan, juga termasuk hambatan. Anda fokusnya di dalam peluang dan kekuatan Anda. Ya, dengan kekuatan Anda memaksimalkan daya pikir Anda, insya Allah Anda akan mendobrak kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan di dalam mulai bisnis ekspor. Ada banyak kelemahan seperti tidak punya modal, tidak bahasa bahasa Inggris, ya, tidak punya kantor, ya. Jadi ketika Anda mulai bisnis ekspor, seperti pengalaman saya juga mulai bisnis ekspor di rumah. Bahkan startnya itu adalah di tempat kos-kosan ya, karena dulu saya ada masalah dengan keuangan, sehingga dari Mojokerto saya hijrah ke Jakarta, kemudian kos di Jalan AKV, di Jalan Asar Sarfa ya, dekat Masjid Asyifa di situ. Kemudian saya boyong keluarga saya akhirnya kontrak di Depok dan itu mulai bisnis ekspor. Ada beberapa hal yang cerita-cerita lucu ya. Pada waktu itu sih sangat membuat malu ya kita ya. Apa ya? Ya nggak pede ya, tetapi sekarang bisa kita jadikan cerita ya. Karena ada Pamio, eh, kejadian-kejadian pahit masa lalu bisa jadi cerita manis yang akan datang dan itu saya membuktikan sendiri. Jadi saya mulai bisnis ekspor itu di kontraan ya, kontraan. Tidak punya kantor, tidak punya karyawan sama sekali. Jadi saya mulai usaha ekspor mulai tahun 2013 itu saya tidak punya kantor, tidak punya karyawan. Tetapi bagaimana bayar percaya? Ya, inilah yang namanya kita bentuk namanya meng-create, meng-upgrade perusahaan kita. Apalagi sekarang ini ada internet ya. Hal internet itu salah satunya adalah bisa membangun citra perusahaan tanpa kita mengecil-ngecilkan perusahaan kita lagi dan kita tidak perlu menunjukkan tempat usaha kita ya. Jadi ini memang dilema. Dilemanya begini ya. Jadi kalau ada buyer yang mau visit itu kita juga agak bingung juga ya. Makanya karena kekhawatiran ya tiba-tiba ada datang calon buyer datang gitu ya. Posisi pas kita itu karena di rumah ya macam-macam ngantar anak ya ada ngantar apa ya, ya bantu istri ya, jemur pakaian gitu kan nggak enak tiba-tiba terus pas santai-santai gitu di rumah gitu ya. Jadi itu adalah dilema kalau kita tidak punya kantor, tiba-tiba dikunjungi dan itu pun pernah terjadi suatu saat di kunjungan lokal itu ya, pembeli lokal itu ngotot pengen pengen tempat usaha saya, pengen ngotot ke tempat usaha saya. Saya udah bilang, "Tak antar aja, tak ambil aja kopinya ya, saya roasting," gitu. Ngotot tiba-tiba, "Pak, saya udah posisinya di sini." Dia tahun itu pakai Pajero ya. Waduh, ji ya gimana lagi ya, karena sudah datang. Nah, dari pengalaman itu pun akhirnya saya memikir, "Wah, ini membuat citra perusahaan saya nggak bagus ini di mata customer ya." Terus terang saya juga nggak nyaman gitu ya, menjamu dengan tempat yang sangat terbatas. Wah, ini bisnis ekspor kok kayaknya di mana itu di websitenya gede gitu ya, tapi kok ternyata di rumah. Ada juga yang datang ya suami istri ya datang itu dia datang tanya-tanya tapi sudut pandangnya itu nggak fokus ngomong bisnis gitu ya. Terus akhirnya istrinya ngomong, "Pak, itu foto yang di website yang gudang-gudang itu di mana ya Pak ya?" Nah itu, oh itu gudangnya supplier gitu ya. Dan saya memang tidak pernah menipu karena kan tidak pernah saya cantumkan itu gudang saya, itu PlayStation saya. Di website saya malah tercantum ini musim panen gitu ya. Saya posisi ada di kebun gitu ya. Karena pas musim panen saya diundang sama supplier dan lain sebagainya. Jadi kondisi-kondisi itu tiba-tiba ada tamu datang itu membuat kita nggak nyaman gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita buat strategi, ya strategi jadi alamat kita buat silent gitu ya. Jadi alamat kita buat jadi nggak sembarangan tiba-tiba datang gitu ya. Pas kita itu tiba-tiba datang, terus kita jadi posisi nggak siap, ya buyer sudah nggak dapat, gitu, nggak dipercaya, nggak dapat order lagi ya gitu kan. Jadi kan nggak nyaman kita ya. Nah, tapi inilah fakta bahwa kita mulai bisnis ekspor di situ, ya, di tempat rumah kita. Saya pernah menjadi satu coach ya di waktu itu ketika saya survei itu mereka nyewa virtual office dan lain sebagainya. Itu nggak perlu ya, nggak perlu. Karena apa? Bayar pun tahu, bayar
buyer pun tahu itu bahwa itu virtual office gitu, atau sewa ya, sewa tempat. Jadi bagaimana Pak kalau dikunjungi? Nah ini ya kalau dikunjungi, nanti saya ceritakan sendiri karena ini panjang nih. Eh, jadi saya membuat satu perjanjian dulu kalau ada mau dikunjungi ya. Jadi terus kemudian kalau bisa saya ketemu di satu tempat. Atau kalau ada barang, ada yang mau beli misalkan ada kopi, Pak saya mau beli 2 kilo, tak antar aja gitu ya. Oh jauh Pak, nggak apa-apa gitu ya daripada daripada nanti datang ya, tak antar. Saya anggap waktu itu saya seperti ngelancar aja ya, seperti tempatnya di Gunung Putri Pak, di Bogor gitu ya. Oke saya berangkat aja sepeda motoran kan gitu ya. Kita jalan anggap kita ngelancar ya, lihat suasana Gunung Putri di situ ya. Dan saya baru tahu juga ternyata Gunung Putri itu ya tempatnya pabrik ya. Tapi saya pikir dulu Gunung Putri itu ya tempat wisata yang ya seperti gunung-gunung yang lain. Ternyata itu area pabrik ya yang sangat besar di Bogor sana. Nah, itu rekan-rekan. Jadi jangan ragu-ragu, ada strateginya. Kita nikmati aja kondisi yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu. Jadi kita betul-betul minimas modal. Bagaimana sekarang, Pak? Sekarang saya masih enjoy ya kerja di rumah. Walaupun saya sudah punya staff dan juga punya kantor. Saya menikmati kerja di rumah, kebiasaan saya. Nah, jadi kayak saya kerja main remote aja. Di kantor kita serahkan kepada tim ya, kepada manajer, dan saya tetap kerja di rumah ya. Jadi bikin video, ngantar cucu gitu ya. Tapi kita tetap ketat, kita kontrol. Dan kerja di rumah ini bisa anytime. Saya bisa sewaktu-waktu ya kerja, bahkan sampai minggu pun kita kerja ya. Tetapi ini kenikmatan. Jadi Anda pun yang bekerja di rumah ya, jangan ragu-ragu mulai ekspor di rumah. Tetapi Anda jangan tulis rumah Anda sebagai alamat. Gini maksudnya. Di kartu nama Anda tertulis, ya tah, alamat rumah. Nggak boleh ya. Ditulis office, ya. Office. Itu di kartu nama. Tapi kalau di website, di tempat-tempat yang publish ya, di tempat-tempat terbuka, itu dibuat aja silent. Misalkan Surabaya, Jawa Timur. Bogor, Jawa Barat gitu ya. Karena apa? Tadi itu kalau tiba-tiba alamatnya jelas, tahu-tahu datang, Anda nggak siap ya, pas ada lagi jemur pakaian, pas nganter anak gitu kan nggak nyaman juga kan. Kita harus menghargai customer kita bikin dia sesuatu yang positif, maka salah satunya jalan adalah ada komunikasi dulu sebelum datang ke tempat Anda. Pak, bagaimana kalau mereka tetap ngotot ingin datang ke tempatnya? Silakan, Anda sampaikan saja bahwa ini adalah perusahaan rumah. Ya, kalau ada yang tanya. Kalau yang nggak ada yang tanya, jangan ngomong. Ya, jangan ngomong. Misalkan, di mana Bu tempat usahanya? Alah di rumah Pak, gitu ya. Jangan ya. Di mana tempat usahanya? Ya ada, kita ada tempat usaha di jalan ini. Kalau ada yang tanya. Kalau yang nggak ada yang tanya, nggak perlu. Ya, ini branding kita, marwah perusahaan kita tutupi. Kita tidak boleh ngomong perusahaan kita kecil, tapi tidak juga membesar-besarkan. Maksudnya begini, banyak teman-teman kok ditanya, bagaimana Pak usahanya? Pak, masih kecil ya, belum apa-apa udah bilang masih kecil gitu ya. Nggak perlu. Nah, dia juga nggak tanya kan gitu kan, apalagi ditambahi kita modal terbatas Pak gitu ya. Jadi nggak perlu gitu ya. Jadi kalau ditanya usahanya ya, alhamdulillah saya jualan kopi ya. Alhamdulillah pemasaran kita sudah sampai ini. Gitu aja ya. Jangan dikecil-kecilkan perusahaan kita. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.